Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Sparta dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Elements of Research Design atau desain penelitian. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk berkenalan satu persatu. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Hidani Habibi dengan nomor NIM 2023121119 dan ada beberapa anggota saya. Yang pertama itu ada, silakan Helen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helen Damayati dengan NIM 2023 12 11 072. Dan saya, Safa Putri Satria, dengan NIM 2023 1211085. Dan saya Fadia Razak dengan NIM 2023 12 11 087. Oke, next. Oke, jadi di sini ada learning objective atau tujuan pembelajaran dari chapter yang akan kita jelaskan, yaitu mengenai desain penelitian. Yaitu yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan desain penelitian. Lalu yang kedua mengembangkan desain penelitian yang sesuai untuk studi apapun yang akan diberikan. Yang ketiga menjelaskan mengapa seorang peneliti itu mungkin terpaksa memilih desain penelitian yang kurang dari ideal. Dan yang keempat itu menunjukkan pemahaman tentang peran manajer dalam bidang desain penelitian. Jadi pada awal bagian ini dijelaskan mengenai tujuan dari materi desain penelitian. Tujuan utamanya kita bisa ngelihat adalah agar mahasiswa itu memahami bahwa desain penelitian merupakan fondasi utama dari sebuah penelitian. Tanpa desain yang baik, penelitian bisa menjadi tidak terarah dan hasilnya tuh bisa tidak valid. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan apa itu desain penelitian, yaitu sebagai rencana atau cetak biru yang mengatur bagaimana sebuah data itu akan dikumpulkan, diukur, dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu mengembangkan desain penelitian yang sesuai dengan studi yang dilakukan. Jadi sesuai dengan jurusan dari mahasiswa. Artinya tidak semua penelitian menggunakan metode yang sama. Mungkin ada yang menggunakan beberapa metode yang berbeda seperti itu. Lalu juga pemilihan desainnya itu harus mempertimbangkan pastinya tujuan dari penelitiannya juga, jenis datanya, lalu eh, keterbatasan waktu, biaya, serta akses terhadap objek penelitian. Mahasiswa juga perlu memahami bahwa dalam praktiknya penelitian seringkali tidak menggunakan desain yang paling ideal karena adanya kendala tertentu. Sehingga perlu memilih alternatif yang paling realistis namun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang terakhir, materi ini menekankan pentingnya peran manajer dalam desain penelitian, terutama dalam konteks organisasi, karena hasil penelitian sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Next. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini juga ada beberapa pendahuluan, yaitu tahap pertama merumuskan pernyataan masalah dengan menjelaskan secara masalah yang akan diteliti dan alasan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Jadi masalahnya itu harus jelas, spesifik, dan relevan. Tanpa rumusan masalah yang baik, penelitian akan kehilangan arah. Peneliti juga harus mampu menjelaskan
Mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti dan apa kontribusi penelitian tersebut? Lalu setelah masa dirumuskan, pastinya ada penyusunan proposal penelitian, yaitu di mana membuat rencana penelitian yang memuat metode, tujuan, metode, dan langkah kerja. Jadi, proposal ini berfungsi sebagai rencana kerja yang sistematis dan berisi tujuan penelitian. Metode yang digunakan serta langkah-langkahnya juga harus jelas. Proposalnya juga harus menjadi pedoman selama proses penelitian berlangsung. Lalu yang ketiga juga melakukan tinjauan kritis terhadap literatur, yaitu dengan mengkaji penelitian dan teori sebelumnya untuk memahami konteks dan menemukan celah penelitian. Lalu juga eh, di tahap ini itu penelitian mengkaji teori yang relevan dan penelitian terdahulu untuk memahami posisi penelitian terdahulu untuk memahami posisi penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan literatur Tinjauan literatur membantu peneliti dalam menemukan celah penelitian atau research gap, sehingga penelitian itu memiliki nilai tambah. Lalu selanjutnya itu ada mendokumentasikan tinjauan literatur, yaitu dengan menyusun hasil kajian pustaka secara sistematis sebagai dasar penelitian. Lalu mengembangkan kerangka teoritis dan hipotesis, yaitu dengan menyusun model konsep dan dugaan sementara yang akan diuji. Jadi sebelum kita eh, menyusun sebuah penelitian, kita harus memiliki hipotesis atau dugaan awal sementara pada sampel yang akan kita uji. Dan yang terakhir itu merancang penelitian untuk pengumpulan dan analisis data dengan menentukan desain, teknik pengumpulan data, dan analisis agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dan solusi masalah. Jadi dari hasil kajian tersebut yang didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk kerangka teoritis, berdasarkan teori yang ada juga peneliti menyusun model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel dan merumuskan hipotesis yang akan diuji. Tahap terakhir dalam pendahuluan adalah merancang metode pengumpulan data dan analisis data sehingga penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian secara valid. Jadi, setelah kita melakukan semua eh, tahap-tahapan yang udah ada, baru nanti kalau misalkan udah melakukan analisis data, kita bisa melihat apakah penelitian kita itu valid, apakah datanya itu terdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai the research desain atau desain penelitian. Yaitu desain penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data guna untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Dalam merancang penelitian, peneliti pastinya harus mempertimbangkan berbagai keputusan seperti strategi penelitian, misalnya eksperimen atau survei atau studi kasus yang ada. Dengan tingkat campur tangan atau kontrol peneliti, lokasi penelitian, unit analisis, serta kerangka waktu penelitian. Jadi dalam kita melakukan penelitian, kita harus mempertimbangkan beberapa hal yang pastinya nanti bakal berpengaruh terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Lalu tidak ada satu desain yang selalu paling baik. Si peneliti juga harus memilih desain yang paling sesuai dengan tujuan kita. Lalu pertanyaan penelitian serta keterbatasan seperti data, waktu, dan biaya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan beberapa metode penelitian atau mungkin ada beberapa data
misalkan menggunakan data laporan keuangan atau mungkin ada juga beberapa data yang harus berbayar. Jadi kita tuh harus mempertimbangkan berapa sekiranya biaya yang ingin kita keluarkan seperti itu. Lalu selain itu, peneliti juga perlu menentukan metode pengumpulan data, desain sampel, cara pengukuran variabel, dan teknik analisis data untuk menguji hipotesis. Jadi, sebelum kita melakukan sebuah penelitian, pastinya juga kita harus memikirkan terdahulu atau ibaratnya kita harus research dulu. Kita harus mencari-cari entah itu mungkin masalah yang sedang tren atau mungkin topik yang memang jarang dibahas oleh beberapa peneliti, mungkin itu akan menjadikan nilai tambah dalam penelitian kita seperti itu. Dan jika keputusan ini dipilih dengan cermat, maka kita bisa melihat atau menilai bahwa sebuah kualitas desain penelitian itu akan semakin baik dan mampu menghasilkan jawaban yang relevan terhadap penelitian. Jadi pastinya semua keputusan yang udah kita buat dari desain penelitian itu akan disesuaikan dengan tujuan penelitian kita agar desain yang kita pilih itu akurat dan penelitian yang kita lakukan itu pastinya akan sesuai hasilnya seperti itu. Next. Oke, di sini ada bagian dari Elements of Research Design. Dan yang pertama itu bagian ini menjelaskan elemen-elemen utama yang membentuk dalam desain penelitian. Elemen pertama kita bisa melihat itu ada tujuan penelitian yang menentukan beberapa arah dan fokus studi. Tujuan itu bisa juga bersifat eksploratif, deskriptif, atau kausal. Lalu yang elemen kedua itu adalah jenis dari investigasi. Apakah penelitian yang ini bersifat eh, korelasional atau kausal? Jika ingin menguji pengaruh, maka desainnya juga harus mendukung analisis sebab dan akibatnya. Lalu elemen ketiganya itu adalah tingkat dari eh, intervensi dari peneliti. Jadi dalam sebuah eksperimen, intervensi tinggi karena peneliti itu memanipulasi variabel. Dalam survei atau studi lapangan, intervensi biasanya rendah karena peneliti hanya mengamati. Lalu yang elemen keempat adalah setting dari si penelitian. Apakah dilakukannya dalam kondisi alami atau justru dalam lingkungan yang terkontrol. Jadi setting ini bakal mempengaruhi dari si validitas dari sebuah penelitian. Lalu elemen yang kelima adalah unit analisis, yaitu pastinya ada subjek utama yang kita analisis seperti individu atau kelompok atau sebuah perusahaan. Jadi di elemen kelima itu penemuan unit analisisnya ini sangat penting agar data yang kita kumpulkannya itu pastinya sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akan kita buat. Lalu yang elemen yang terakhir itu ada kerangka waktu atau time horizon, yaitu apakah penelitiannya dilakukan secara cross-seksional yang dilakukan dalam satu periode waktu atau longitudinal dilakukan dari dalam beberapa periode untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Jadi semua elemen yang ada di situ itu tuh berkaitan dan harus dirancang secara konsisten agar penelitiannya itu dapat berjalan sesuai dengan apa prosedurnya atau berjalan dengan sistematis. Next. Oke, selanjutnya ini dalam penelitian pasti ada yang namanya eksperimen. Nah, eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan sebab dan akibat antar variabel dalam pendekatan hipotetiko dan deduktif.
Jadi dalam sebuah penelitian pastinya kita tuh akan melakukan sebuah yang namanya eksperimen, ya. Yaitu di mana kita melakukan uji coba terhadap sebuah em, studi kasus atau eh, hubungan yang akan nantinya bakal berakibat dalam variabel-variabel yang bakal kita tentuin dalam penelitian kita. Lalu di dalam eksperimen, peneliti itu biasanya memanipulasi variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jadi, variabel dependen itu merupakan topik utama dari penelitian yang kita lakukan. Sedangkan variabel independen itu adalah variabel yang memengaruhi si variabel dependennya. Biasanya variabel independen tuh ada beberapa variabel, ya. Sedangkan variabel dependen adalah satu fokus utama kita seperti itu. Lalu biasanya eksperimen itu dengan membandingkan kelompok yang mendapat perlakukan dan kelompok pembanding yang dipilih secara acak. Desain eksperimen tergolong kuat untuk menguji hipotesis, baik dalam konteks laboratorium maupun lapangan. Namun dalam penelitian terapan, eksperimen tidak selalu memungkinkan karena keterbatasan praktis dan pertimbangan etis, sehingga peneliti terkadang perlu menggunakan strategi penelitian lain. Jadi, dari eksperimen ini dia itu memiliki kelebihan yang karena mampu dia memberikan bukti yang kausal yang kuat dalam memiliki validitas internal tertinggi. Jadi, ketika kita melakukan eksperimen, artinya itu kita sudah melakukan atau menguji coba sesuatu, maka buktinya itu bakal lebih kuat karena kita sudah melakukan uji coba seperti itu. Namun, eksperimen juga memiliki keterbatasan. Seperti pastinya ada biaya mungkin yang dikeluarkan akan lebih tinggi, lalu keterbatasan mungkin ada beberapa etika, serta kesulitan penelitian penerapan sebuah bisnis atau sosial. Lalu eksperimen tadi udah dijelasin yaitu dia dapat dilakukan di dalam laboratorium dengan kondisi yang dikontrolnya itu harus secara ketat atau di lapangan dalam situasi nyata. Jadi sebuah eksperimen itu bukan hanya sekedar uji coba tetapi harus urut dan harus terbukti seperti itu. Next. Oke, lalu eh metode yang berikutnya itu ada dengan menggunakan survei research. Jadi, survei ini adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang yang guna menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengakuan, sikap, dan perilaku mereka. Strategi survei sangat populer dalam penelitian bisnis karena dapat mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif untuk berbagai jenis pertanyaan penelitian, terutama dalam studi eksploratif dan deskriptif, serta pengambilan keputusan konsumen, kepuasan pelanggan, dan kepuasan kerja. Survei dapat dilakukan sekali atau secara berkelanjutan untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Instrumen survei biasanya berupa kuesioner yang diisi oleh responden, baik secara tertulis maupun online, serta juga menggunakan wawancara, observasi terstruktur. Jadi biasanya kalau misalkan kita menggunakan metode survei, itu biasanya disebut dengan metode yang namanya kualitatif. Jadi, kan kalau penelitian itu biasanya ada yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau misalkan kuantitatif itu biasanya datanya udah ada, jadi misalkan menggunakan laporan keuangan. Nah, sedangkan kalau kualitatif itu kita menggunakan kuesioner atau wawancara dari beberapa sumber. Jadi, penelitian kita tuh emang sifatnya itu kualitatif seperti itu. Terus juga eh survei ini biasanya menggunakan kuesionernya itu sebagai instrumen utama karena ya dia itu harus
mewawancarai sebuah orang atau institusi kan untuk mendapatkan data eh, dari si eh, pembicara tersebut seperti itu. Nah, terus juga selain itu survei juga dapat dilakukan wawancara terstruktur. Jadi ya udah kita rencanakan eh, dengan pembicaranya seperti itu. Terus survei juga dapat bersifat cross seksional yaitu dilakukan dengan sekali dalam satu waktu atau longitudinal yaitu dilakukan secara berulang untuk melihat sebuah perubahan. Nah, kelebihan survei ini adalah efisien dan fleksibel, tetapi kelemahannya adalah memungkinkan bias respondennya itu serta ketergantungan pada kejujuran dan pemahaman responden. Jadi, dengan kita menggunakan eh, metode survei, pastinya itu akan lebih efisien dan fleksibel. Tetapi juga pasti kelemahannya itu tergantung dari hasil jawaban respondennya. Jadi kita nggak bisa hanya fokus di satu jawaban. Kalau misalkan kita melakukan penelitian secara kualitatif atau menggunakan survei, seperti itu. Oke, next. Oke, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya itu Helenda Mayanti. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini ada etnografi. Etnografi adalah sebuah strategi penelitian yang berakar dari bidang antropologi. Ini adalah strategi di mana peneliti mengamati secara dekat, mencatat, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari budaya lain dan kemudian menulis laporan tentang budaya tersebut dengan menekankan pada detail deskriptif. Entografi melibatkan imersi atau penyelaman ke dalam budaya tertentu dari kelompok sosial yang sedang dipelajari, seperti misalnya pada bengkel di City of London. Mengamati perilaku, mendengarkan apa yang dikatakan dalam percakapan, dan mengajukan pertanyaan. Dengan demikian, etnografi bertujuan untuk menghasilkan pemahaman tentang budaya dan perilaku kelompok sosial dari sudut pandang orang dalam. Next. Observasi partisipan yang sangat erat kaitannya dengan etnografi. Namun, setiap orang memiliki gagasan yang berbeda mengenai hubungan pasti antara keduanya. Etnografi dan observasi partisipan terkadang digunakan secara bergantian dalam liniatur. Bagi sebagian orang, baik entografi maupun observasi partisipan adalah strategi penelitian yang melibatkan penghabisan waktu yang lama untuk mengamati orang-orang dan berbicara dengan mereka tentang apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan katakan, dengan tujuan menghasilkan pemahaman tentang kelompok sosial detailit, namun itu hanya salah satu dari sekian banyak metode, dan jarang menjadi satu-satunya metode yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan pemahaman tentang budaya atau kelompok sosial. Sejalan dengan ini, observasi mengamati perilaku melalui keterlibatan jangka panjang di lingkungan lapangan tempat entografi berlangsung, dianggap sebagai salah satu dari beberapa metode untuk penelitian entografi. Metode lain
seperti wawancara dan kuesioner. Juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian etnografi. Oke, boleh next. Di sini ada case study. Jenis-jenis studi kasus berdasarkan tujuannya. Dalam penelitian, pendekatan studi kasus biasanya dibagi menjadi 3 jenis utama. Tergantung pada apa yang ingin penulis capai. Pertama di sini ada kasus explanatory bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa suatu peristiwa terjadi. Terus di sini ada studi kasus eksplorasi atau exploratory digunakan untuk menjajaki suatu fenomena baru yang belum banyak diteliti. Biasanya sebagai langkah awal sebelum penelitian yang lebih besar. Terus di sini ada studi kasus deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kasus secara utuh dan terperinci sesuai dengan konteks aslinya. Oke, boleh. Next. Di sini masih case study. Desain studi kasus berdasarkan jumlah kasus. Peneliti harus menentukan berapa banyak kasus yang akan diteliti. Pertama di sini ada desain kasus tunggal atau single case design. Sangat cocok nih jika kasus tersebut sangat unik, ekstrim, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, meneliti skandal keberangkrutan suatu perusahaan yang spesifik sangat besar. Terus di sini ada desain multi kasus atau multiply case design. Itu meneliti lebih dari satu kasus untuk mencari pola, perbandingan, atau replikasi hasil. Misalnya, membandingkan strategi efisiensi anggaran di 3 rumah sakit yang berbeda. Oke, boleh next. Nah, di sini ada multi-mode pengumpulan dana atau triangulasi. Seperti yang disebutkan di teks, studi kasus mewajibkan penggunaan banyak metode sekaligus dari beberapa sudut pandang. Ini disebut sebagai triangulasi data. Sumber data yang paling sering bersinambungan dengan studi kasus adalah yang pertama dokumentasi, itu untuk memeriksa SOP perusahaan, email, memo internal, atau laporan keuangan. Terus ada rekaman arsip. Itu data histori, struktur organisasi, atau database pelanggan. Terus ada wawancara, bertanya langsung kepada manajer, karyawan, atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan ada observasi langsung. Itu datang ke perusahaan dan melihat langsung bagaimana departemen bekerja sehari-hari. Terus ada artefak fisik, itu melihat perangkat keras, teknologi, atau tata letak kantor yang mempengaruhi kinerja. Terus ada batasan ruang lingkup atau bounding the case. Dalam studi kasus, kalian harus membatasi apa yang masuk dalam kasus dan apa yang berada di luar kasus, agar penelitian tidak melebar kemana-mana. Batasan ini biasanya berupa
Pertama di sini ada waktu. Kayak misal hanya meneliti eh, periode krisis keuangan perusahaan tahun 2024 sampai 2025. Terus, terus habis itu ada tempat. Contohnya nih, hanya meneliti kantor cabang di Jakarta Pusat. Terus habis itu ada aktivitas satu unit. Contohnya hanya meneliti departemen akuntansi, bukan seluruh perusahaan. Oke, boleh di next. Grounded Theory. Grounded Theory adalah perangkat prosedur sistematis untuk membangun sebuah teori yang ditarik secara induktif langsung dari data. Artinya, alih-alih datang dengan hipotesis awal untuk diuji, peneliti membiarkan teori tersebut berakar dan muncul dengan sendirinya dari data yang dikumpulkan. Untuk melakukan hal ini, terdapat tiga alat utama yang digunakan. Yang pertama, pengambilan sampel teoretis atau theoretical sampling. Yang kedua, pengkodean atau coding. Dan pembandingan konstan atau constant compressing. Terus boleh di next. 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 Nah, ronde teori. Dalam praktiknya, metode ini sangat dinamis melalui theoretical sampling. Peneliti melakukan pengumpulan, pengkodean, dan analisis data secara bersamaan. Hasil analisis awal ini akan membantu peneliti untuk memutuskan data apa yang harus dicari selanjutnya. Demi mengembangkan teori tersebut, selama proses ini berjalan, peneliti melakukan constant comparison atau membandingkan satu data dengan data lainnya secara terus-menerus. Misalnya membandingkan hasil wawancara A dengan hasil wawancara B. Ketika sebuah draft teori mulai terbentuk, setiap data baru masuk akan langsung dihadapkan pada teori tersebut. Jika ditemukan ketidakcocokan antara data dan teori, maka kategori dan teori itulah yang harus dibongkar dan dimodifikasi agar sesuai dengan realita data lapangan. Oleh karena itu, dalam growth teori, perumpamaan kasus yang menyimpang atau berlawanan atau disconfirming cases justru sangat krusial karena berfungsi untuk menguji dan menyempurnakan teori yang sedang dibangun. Oke, boleh next. Action research. Penelitian tindakan atau action research adalah strategi penelitian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah perubahan terencana di dalam suatu organisasi dan seringkali dilakukan oleh para konsultan. Proses ini dimulai dengan suatu masalah yang sudah teridentifikasi dengan jelas. Dilanjutkan dengan pengumpulan data untuk merumuskan sebuah solusi sementara. Setelah solusi tersebut ditetapkan, peneliti akan mengevaluasi efek atau konsekuensi yang muncul di lapangan.
termasuk dampak yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Oke, boleh next. Nah, di sini di action research ini kayak gambarannya, kayak misalnya ada project, di situ ada plan, analysis, research, solution, development, dan execute. Oke, boleh next. Action research. Siklus yang melibatkan masalah, penerapan solusi, evaluasi efek, dan menciptakan solusi baru ini terus berulang secara dinamis dan bertujuan hingga masalah tersebut benar-benar terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, keberhasilan action research sangat bergantung pada definisi masalah yang masuk akal dan realistis, serta kreativitas peneliti dalam pengumpulan data. Sebagai contoh praktis penerapan strategi ini dalam bidang akuntansi. Bayangkan seorang peneliti atau konsultan yang masuk ke sebuah perusahaan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan yang sering mengalami keterlambatan. Peneliti tersebut tidak hanya mengamati, tetapi ikut menerapkan sistem software akuntansi yang baru, mengevaluasi kesulitan staf saat menggunakannya, dan terus menyesuaikan sistem tersebut sampai laporan keuangan bisa selesai tepat waktu. Oke, boleh next. Selanjutnya boleh dilanjut oleh partner saya, Safa Putri. Selanjutnya, yaitu tentang extent of research interference with this study. Nah, sebelum lanjut ke materi, apa sih extent of research interference with this study itu? Ini merupakan tingkat sejauh mana si peneliti itu terlibat mempengaruhi dan juga mengendalikan variabel yang diteliti selama proses penelitian berlangsung. Nah, konsep si extent of research interference ini menjelaskan apakah peneliti hanya mengamati fenomena yang terjadi secara alami atau secara aktif, memberikan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, atau definisi secara singkatnya adalah tingkat keterlibatan peneliti dalam mempengaruhi variabel penelitian dan berkaitan dengan tujuan dan juga desain penelitian. Kenapa sih extent of research interference ini penting? Yang pertama, alasannya itu untuk menentukan validitas penelitian. Terus yang kedua adalah mempengaruhi objektivitas hasil. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan etika dan juga penelitian. Nah, tujuan dari intervensi penelitian ini yaitu tentunya berkaitan dengan tujuan peneliti seperti deskriptif, korelasional, dan juga kausal. Nah, yang kedua tujuannya adalah mendesain si penelitian ini mulai dari survei, terus eksperimennya, dan juga kuasi eksperimennya. Terus yang ketiga adalah validitas dan juga objektivitas hasil penelitian. Semakin tinggi intervensi peneliti, maka semakin besar juga kontrol terhadap variabel, namun semakin kecil juga tingkat kealamian kondisi penelitian. Boleh di next.
Selanjutnya ada tentang interference. Nah, di sini ada 3 jenis interference. Yang pertama itu interferensi minimal. Interferensi minimal sendiri merupakan peneliti ini hanya bisa mengamati. Terus yang kedua, peneliti juga tidak hanya mengubah kondisi objek. Contohnya ada survei dan juga tadi korelasional. Terus yang kedua, ada jenis intervensi sedang. Nah, pada intervensi sedang ini, peneliti memberikan perlakuan yang terbatas atas kondisi masih relatif alami. Dan yang ketiga, ada jenis intervensi tinggi. Nah, biasanya peneliti ini mengandalkan variabel-variabelnya. Dan intervensi tinggi ini biasanya digunakan pada penelitian eksperimen. Nah, terus ada selanjutnya ada study setting, contrive, dan non-contrive. Nah, sebelum masuk ke materi ini, study setting adalah kondisi atau lingkungan tempat penelitian dilakukan, yang menunjukkan apakah penelitian berlangsung dalam situasi yang nyata atau situasi yang sengaja diciptakan oleh peneliti. Atau dalam singkatnya adalah setting penelitian merupakan tempat dan kondisi di mana penelitian dilakukan, apakah dalam lingkungan alami atau lingkungan yang diciptakan oleh peneliti. Nah, yang pertama itu contohnya ada non-contrive setting atau setting alami. Nah, non-contrive setting ini merupakan kondisi penelitian yang dilakukan dalam lingkungan nyata tanpa rekayasa dan juga manipulasi oleh peneliti. Peneliti tidak mengontrol situasi, melainkan mengamati fenomena sebagaimana adanya. Adapun ciri-ciri utamanya yaitu lingkungannya alami, tingkat intervensi peneliti rendah, dan juga hasil penelitian lebih realistis. Yang kedua, ada contrive setting atau setting buatan. Contrive setting adalah kondisi penelitian yang direkayasa atau diciptakan secara sengaja oleh peneliti untuk mengontrol variabel tertentu. Ciri-ciri utamanya adalah lingkungan yang terkontrol, tingkat intervensi peneliti tinggi, dan juga contrive setting ini umumnya digunakan dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya ada unit of analysis. Nah, unit of analysis ini adalah objek utama yang dianalisis dalam penelitian, yaitu siapa atau apa yang menjadi fokus pengumpulan dan analisis data. Kesalahan dalam menentukan unit analisis dapat menyebabkan kesalahan penarikan kesimpulan penelitian. Atau, adapun dalam perspektif lain, unit of analysis ini merupakan objek utama yang menjadi fokus analisis dalam suatu penelitian. Nah, unit analisis ini juga menentukan tingkat kesimpulan penelitian, bukan sekedar sumber data. Nah, dalam metodologi penelitian yang kita pelajari pada semester 6 ini, penentuan unit of analysis berfungsi untuk yang pertama, menentukan tingkat generalisasi hasil penelitian. Terus yang kedua, ada mengarahkan pemilihan responden atau objek penelitian. Yang ketiga, menentukan alat analisis statistik atau kuantitatif yang tepat. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan logika penelitian atau unit of analysis error. Nah, adapun di sini macam-macam
unit of analysis. Yang pertama itu ada individu. Nah, individu atau individual di sini merupakan unit analisis berupa orang per orang sebagai subjek penelitian. Faktor analisis diarahkan pada sikap, persepsi, pengetahuan, atau perilaku individu. Unit analisis individu ini merupakan fokus penelitian yang diarahkan pada karakteristik personal seperti sikap, persepsi peneliti, pengetahuan peneliti, motivasi peneliti, pengalaman peneliti, dan juga perilaku individu dari setiap peneliti terhadap suatu fenomena tertentu. Nah, untuk unit analisis individu ini umumnya dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan juga observasi langsung. Dan kesimpulan penelitian yang ditarik pada tingkat individu, bukan kelompok ataupun organisasi. Adapun contohnya, yakni penelitian dengan unit analisis individu, antara lain penelitian tentang kepuasan kerja karyawan, persepsi mahasiswa terhadap sistem pembelajaran, atau sikap auditor terhadap etika profesional. Yang kedua, ada diot atau pasangan. Nah, unit analisis pasangan ini menitik beratkan pada hubungan antara dua individu yang saling berinteraksi secara langsung. Dalam unit analisis ini, yang menjadi fokus bukan masing-masing individu secara terpisah, tapi melainkan kualitas interaksi, pola komunikasi, tingkat kepercayaan, atau keseimbangan peran di antara dua pihak tersebut. Lalu, penelitian dengan unit analisis diet ini sering digunakan untuk mengkaji hubungan sosial atau profesional, seperti hubungan atasan-bawahan, hubungan auditor-klien, atau hubungan dosen dan juga mahasiswa. Kesimpulannya, penelitian mencerminkan dinamika hubungan dua pihak, bukan karakteristik individu secara terpisah. Next. Unit of analysis yang keempat, yakni grup atau kelompok. Nah, unit analisis grup ini menjadikan sekumpulan individu yang berinteraksi dalam satu kesatuan tertentu sebagai objek analisis. Fokus penelitian terletak pada dinamika kelompok, seperti kerjasama tim, kohesivitas, komunikasi kelompok, kepemimpinan, dan kinerja kelompok secara keseluruhan. Data dapat berasal dari agregasi data individu atau dari pengamatan terhadap aktivitas kelompok. Contoh penelitian yang ada dengan unit analisis kelompok meliputi kinerja tim audit, efektivitas kelompok kerja proyek, atau kolaborasi dengan kelompok belajar mahasiswa. Selanjutnya, unit of analysis yang keempat, yakni ada organisasi. Organisasi ini menjadikan entitas formal sebagai objek penelitian, seperti perusahaan, bank, koperasi, dan juga lembaga publik. Penelitian ini berfokus pada kebijakan, struktur, kinerja, tata kelola, atau praktik manajerial organisasi. Data yang digunakan biasanya bersifat agregat seperti laporan keuangan, laporan tahunan, atau dokumen kebijakan. Contoh penelitian dengan unit analisis organisasi adalah penelitian mengenai kinerja keuangan perusahaan, pengungkapan ESG, efektivitas pengendalian internal, ataupun tata kelola koperasi. Next. Selanjutnya akan dilanjut oleh Fadia.
Oke, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan mengenai research design atau desain penelitian, termasuk jenis penelitian, metode campuran, longitudinal studies, dan peran manajer dalam penelitian. Nah, materi ini itu penting karena pemahaman tentang desain penelitian itu membantu peneliti maupun manajer untuk membuat keputusan yang tepat dan memperoleh hasil penelitian yang akurat serta bermanfaat. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai longitudinal studies. Nah, penelitian itu yang mengumpulkan data pada dua atau lebih titik waktu yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk melihat perubahan atau perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Nah, berbeda dengan penelitian cross-seksional yang hanya mengambil data di satu waktu, penelitian longitudinal itu memungkinkan kita memahami efek dari perubahan atau intervensi. Nah, contohnya itu apa? Yang pertama itu meneliti perilaku karyawan sebelum dan sesudah pergantian manajemen untuk mengetahui dampak perubahan tersebut. Dan yang kedua itu mengukur volume penjualan sebelum dan sesudah kampanye iklan. Jika penjualannya meningkat, kita bisa menyimpulkan iklan efektif. Sedangkan jika tidak meningkat, bisa jadi iklan belum berdampak atau ada faktor lain yang mempengaruhi. Oke, next. Untuk ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama mengumpulkan data pada beberapa titik waktu. Yang kedua bisa membantu menemukan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga lebih banyak dibanding penelitian cross-seksional. Nah, untuk jenis penelitian yang biasanya longitudinal, yaitu yang pertama ada eksperimen, karena ada pengukuran sebelum dan sesudah manipulasi. Lalu yang selanjutnya ada field study, yaitu yang membandingkan data antar waktu. Misalnya, sikap manajer terhadap karyawan, wanita, sekarang, dan 10 tahun mendatang. Jadi kesimpulannya, walaupun lebih mahal dan memakan waktu, penilaian longitudinal itu memberikan pemahaman mendalam tentang perubahan dan efek suatu intervensi. Oke, next. Yaitu di sini kita akan membahas mengenai mixed method research atau penelitian dengan metode campuran. Untuk definisinya apa? Jadi mixed method research ini adalah penelitian yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Nah, pendekatan ini itu digunakan ketika satu jenis data saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk prosesnya, penelitian kualitatif itu dilakukan untuk memahami masalah secara mendalam, misalnya melalui wawancara atau observasi. Dari pola yang ditemukan, peneliti mengembangkan teori dan hipotesis. Kemudian, metode kuantitatif itu digunakan untuk mengukur dan menguji hipotesis. Nah, kelebihannya apa sih dari mixed methods ini? Yaitu kelebihannya ia menggabungkan pemikiran induktif atau membangun teori dari data dan deduktif atau mengujinya. Lalu, menggunakan berbagai metode dan jenis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir, memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan kuat. Nah, gak cuma punya kelebihan, mixed methods ini juga mempunyai kekurangan. Apa sih kekurangannya? Yaitu desain penelitian yang menjadi lebih kompleks dan juga membutuhkan penjelasan jelas agar pembaca memahami tiap komponennya. Oke, next. Selanjutnya ada bagian dari mixed methods juga yaitu triangulasi. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil, penelitian mixed method itu sering menggunakan triangulasi. Apa sih triangulasi itu? Yaitu menguji data dari berbagai sudut pandang. Nah, triangulasi itu ada beberapa jenis.
Yang pertama, ada triangulasi metode. Yang pertama itu menggunakan berbagai metode pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, ada triangulasi data. Apa sih triangulasi data? Yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber atau waktu yang berbeda. Nah, yang ketiga itu triangulasi peneliti, yaitu lebih dari satu peneliti yang mengumpulkan atau menganalisis data. Dan yang terakhir, yaitu triangulasi teori, yaitu menggunakan berbagai teori untuk menjelaskan hasil penelitian. Jadi, kesimpulannya, mixed method itu membantu penelitian menghasilkan penelitian yang lebih valid dan lengkap, meskipun memerlukan perencanaan yang lebih matang. Oke, next. Nah, sekarang kita ngebahas tentang managerial implication atau peran manajer dalam konteks desain penelitian. Nah, manajer yang memahami desain penelitian itu akan mengerti apa yang ingin dicapai peneliti dan juga menilai proposal penelitian dengan lebih kritis dan memberikan komentar cerdas terhadap laporan penelitian. Lalu selanjutnya menentukan tingkat ketelitian atau rigor penelitian. Nah, penelitian yang lebih ketat membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan juga biaya. Manajer perlu menilai seberapa besar masalah dan seberapa mendalam informasi yang dibutuhkan. Nah, contohnya nih, jika hanya ingin mengetahui hubungan variabel dengan kinerja karyawan, itu tidak perlu penelitian longitudinal yang mahal dan panjang. Oke, selanjutnya yaitu memahami hubungan antar variabel. Nah, ini tuh penting membedakan suatu korelasional atau hanya melihat hubungan antar variabel dengan studi kausal, yaitu melihat hubungan sebab dan juga akibat. Nah, agar tidak salah menyimpulkan, misalkan nih, A menyebabkan B atau B menyebabkan A, atau ada variabel ketiga yang mempengaruhi keduanya. Untuk manfaat tambahannya itu apa? Yaitu membantu manajer menilai proposal penelitian dan juga membantu memberikan komentator cerdas terhadap pelaporan penilaian. Dan yang terakhir, kita akan membahas summary mengenai learning objective tentang research design. Yang pertama itu pengertian research design-nya. Jadi pengertian itu apa? Jadi desain penelitian itu adalah rencana atau cetak biru untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data. Nah, itu tuh mencakup strategi penelitian, lokasi, unit analisis, campur tangan penelitian, dan juga aspek waktu. Next. Yang kedua itu mengembangkan desain yang tepat. Tidak ada desain tunggal yang selalu paling baik. Nah, peneliti itu membuat keputusan berdasarkan tujuan, pertanyaan penelitian, tingkat ketelitian, dan juga pertimbangan yang pas. Oke, next. Oke, yang ketiga ada keterbatasan desain penelitian ideal. Waktu dan biaya itu bisa membatasi penelitian untuk menggunakan desain ideal. Contohnya nih, akan waktu, biaya, dan sumber daya itu bisa membatasi desain penelitian yang ideal kan. Nah, misalnya memilih field study daripada eksperimen atau menggunakan sampel yang lebih kecil, trade-off antara rigor dan keterbatasan praktis itu harus menjadi keputusan sadar peneliti.
Lalu yang keempat itu ada peran manajer dalam research design, yaitu memahami desain penelitian, membantu manajer menilai proposal dan laporan penelitian secara cermat dan efektif. Nah, jadi kesimpulannya, pemahaman tentang longitudinal studies, mixed method, dan juga research design itu sangat penting bagi peneliti maupun manajer. Peneliti itu bisa merancang penelitian yang tepat, sedangkan manajer itu bisa menilai, memahami, dan juga memberikan masukan yang lebih baik. Dengan kombinasi pengetahuan ini, keputusan bisnis maupun penelitian itu dapat dilakukan lebih akurat, efisien, dan juga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya mengenai longitudinal sampai summary tadi dan juga penjelasan dari teman-teman saya mengenai desain research ini, mengenai research design ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.